Gak apa-apa, kunci-kunci aja. Aku suka. Wah ya. Ya balik lagi masih ada Franco sih. Iya, Kalau memang triple nggak sweep-nya mau- aja udah. Maybe si Franco ya kalau menurut aku. Karena ini Iya. ketika Yuzong turun akan digigit sih. Yes benar. Dan juga bisa mengcoverkan di bagian-bagian belakang. Tapi Kufra. Counter Hayabusa. Yes. Counter Hayabusa. Dan permainan win rate seorang Kufra di dalam M4 series ini masih besar. 100%. 100%. Dengan 2 kali pick kalau nggak Iya, salah. betul, Oke. betul. JP dengan satu lagi itu JP dan juga Vin ya? Finn. benar. Yep. Oke. Draft yang sangat-sangat kuat dari Falcon. Jujur. Team fight, late game, dan bahkan kalau untuk bermain sustain team fight, ini ada di dalam posisi tim Falcon, by draft. Tapi aku balik lagi, apakah ini mampu dipatahkan dengan gameplay pick over dari yang dilakukan oleh tim Onyx? Nih balik lagi ya dengan apa yang udah terlihat dengan ada benefit yang udah terjadi, pick-pickan yang udah diamankan oleh Falcon, mereka mengambil second pick kembali, mereka Iya. melihat apa aja hero yang dimiliki oleh Onyx, Benar. mereka tabrakin lagi, lihat dong, mereka menyimpan semuanya, untuk dari last picknya ya udah Kufra, emang semuanya meng-counter aja apapun yang akan diambil oleh pemain Oke, lawan. kita langsung masuk ke match pertama babak knockout F4 World Championship. Onyx Esports versus tim Falcon, dan tentunya buat yang nobar juga ini dari Nobar Mabar Tebet untuk mendukung Onyx. Terima kasih banyak, laporan langsung dari Mak Jelita. Wih, Mak Ini Jel. dia langsung menuju ke lane of down. Keyboy dengan permainan yang agresif dan bahkan memaksa satu buah retribution digunakan oleh seorang Ken dan bahkan Justin di early game. Seperti biasa kita tahu Lilia akan benar-benar mendistract dan bakal bisa melakukan satu buah zoning out di arah mid lane-nya. Yep, ini freeze lane-nya udah dilakukan ya di area Justin. mid. Ini menjadi sebuah keuntungan dari Justin. Sedikit lagi, Sans. Hampir aja. Hanya saja ada estimasi waktu yang dihancurkan di sini, Om. Yes. Oh. Hanya memaksakan untuk pulang juga tanpa melakukan kill sama sekali. Lebih lama sebenarnya karena recall 5 second buat jalan lagi lebih panjang dibandingkan dengan tumbang awal. Kairi level 4, Kari di arah bottom lane kemungkinan akan menjadi first blood dan akan di-press begitu saja. Dan tidak bisa di-follow up oleh Naomi, tidak bisa di-cover oleh Naomi, dan tidak bisa di-cover oleh seorang Justin yang akan menjadi first blood ketika gold buff telah didapatkan oleh seorang Kairi. Harusnya ketika Kairi menggunakan high and dry, kali ini akan menjadi damage yang lebih maksimal, tapi Kairi tidak memilih itu. Dia memilih farming terlebih dahulu. Ya lebih bermain safe seharusnya dari pola permainan untuk Onyx kali ini ya. Karena untuk dari mid lane-nya sendiri dibersihkan secara cepat oleh Keyboy bersama dengan Sans tadi. Satu ring of order, ada Angry Gloom juga udah pecah semuanya. Yep. Oke, berarti ini akan menjadi team fight di arah satu buah turtle dan Ken bersama dengan pemain dari Falcon. Yaitu udah ada Yellow Flay yang standby di arah satu buah turtle. Melihat adanya turtle yang akan dipegang oleh seorang Ken terlebih dahulu, dan tentunya turtle came by UBS Gold kali ini telah terdeteksi, telah terlihat posisi yang dipegang oleh tim Falcon. Kairi masih akan coba di follow up oleh seorang Bones, membuka menuju backline, tambahkan retribution from Kairi, berhasil diselamatkan, berhasil mendapatkan satu, dan tentunya turtle selain by UBS Gold dan first blood. Infinix kali ini berhasil didapatkan oleh tim Onyx. Walaupun mereka harus menukar dengan santai, it's okay, no problem. Mereka kehilangan jungler. Mereka kehilangan jungler dari tim Falcon. Yap, menjadi satu keuntungan lagi. Jungler ditukar dengan mid laner plus dengan adanya turtle yang tadi juga udah diamankan. Ini menjadi sebuah keuntungan lagi, sebuah keuntungan tambahan lagi. Kari di bawah bersama dengan Patrick. Mereka masih berada dalam satu lane yang sama pula. Belum ada gangguan sejauh ini, Om ya. Hayabusanya bisa dibilang mungkin lebih pasif dan juga mungkin mengarah ke arah objektifnya. Iya, Cuman setuju. mereka yang tahu nih. Itu yang aku pertanyakan. Ketika level 4 dia nggak ngambil first blood di arah bottom lane, ini cukup pertanyaan tanda besar menurut aku. Ya mungkin lebih membaca dulu mungkin ya ada pola permainan dari Falcon, apakah mereka juga bermain agresif atau mereka agak sedikit defense. Karena dari komposisi untuk Falcon sendiri ini semi defense. Mereka punya jungle friendly. Purple buff berhasil didapatkan. Tapi lihat tim fight yang akan coba didapatkan oleh tim Falcon, berhasil mendapatkan saat spray tan dari CWK, berhasil membuat Ken berhasil ditumbangkan. Walaupun Purple buff hilang, tapi mereka lebih rugi karena Onyx Esports kehilangan sansnya. Mereka harus mundur. Kairi, Shadow Kill tidak terlalu menjadi impact terhadap tim fight kali ini di early game. Menjadi salah satu keuntungan untuk tim Falcon dengan tim fight 5 versus 5. Yap, ini dia. Walaupun kehilangan satu player, tapi ada satu gudang XP lagi yang direnggut.
yang diambil. Berarti akan ada keterlambatan lagi dari Fredrinnya. Di saat tim fight ada level yang kurang pula. Akan ada gap, akan ada atribut yang jauh pula. Ini harusnya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Onyx nih Om. Yes, tapi secara tim fight sendiri ini Falcon mereka kuat. Mereka punya lapu-lapu. Mereka juga punya Fredrin yang kita tahu Fredrin adalah hero yang punya sisi sangat-sangat banyak sekali. Knock up, taunting. Tapi teamfight di arah top lane itu hanya untuk clear minion lebih cepat. Boots dilepaskan tentunya 2 gerobak karena Boots akan coba untuk membantu teamfight karena Turtle Came by UBS Gold telah dipegang oleh tim Oni. Langsung ada satu bot surprise. River Charge ke arah belakang dan Kyrie single kill berhasil menuju ke arah seorang Ken walaupun belum bisa menumbangkan. Tapi Kyrie menahan satu retribution saat menutup satu buah point kill dengan manis. Tidak ada Ken, Turtle pasti diamankan oleh Onyx for sure by UBS Gold. Oke, tapi sayang sekali ya, ini pertempurannya masih terjadi loh. Saya Yellow Flash masih ada di bagian depan, tapi coba lihat Quad Shadow, Phantom Surikan semuanya dimainkan oleh Kyrie. Tapi sayang sekali ada satu Furious Dive dari Boots Om. Di dalam outer turret di Eremin itu nggak kena. Andai kena, ini berubah loh keadaannya. Ya setuju sih, tapi dengan lapu-lapu yang dipakai oleh Yellow Flash, kita tahu bagaimana permainan dia kemarin di grup stage yang sangat strong, tapi kali ini juga dibawakan di babak knockout kita sekarang. 1 lawan 3, nge-hold semuanya, bahkan dapetin point kill. Nih gimana lagi ya ngelihat ya. Wow, lihat. Ini Justin telah mencapai 200 assist di profesional MLBB career-nya. Jadi betapa bagus ya berarti permainan coverisasi dari seorang Justin dan juga following up-nya. Dan yang harus diperhatikan kali ini, mungkin Keyboy udah mulai harus berpikiran 2 kali untuk mengangkat Ken. Mungkin Zipex ya? Zipex oke lah. Ya, Zipex atau Justin ya, karena kalau buat nangkap dari Naomi, Yellow Flash kan ini butuh banyak source juga untuk bisa dihabiskan nantinya dan itu pun belum tentu bisa tumbang pemain-pemain dari Falcon. Dan satu yang mau notice waktu dari grup stage-nya juga adalah Falcon, mereka tim yang sangat respect. First item biasanya adalah item attack, next item defense, baru selesai semua item mereka. Entah antara attack atau defense. Oke, entar baru sisanya itu depending ya. Betul. Tapi kalau dengan Boots yang kita lihat menjadi salah satu player yang berubah loh gameplaynya. Karena Boots itu biasanya ketika ada tim fight dari tim Onyx, mereka suka melakukan clear dulu baru dia follow up. Tapi lihat Suns memancing keributan, real world manipulation di arah bottom lane. Informasi telah diberikan, berarti tim fight yang selanjutnya di arah Turtle tidak ada. Suns berhasil membuat tim Falcon kehilangan daya dobrak di tim fight-nya. Bahkan ini bisa membuat Boots tidak harus datang ke arah bottom lane. Karena ini team fight 4 versus 4 dengan tidak ada satu buah source skill yang mahal dari seorang Justin yang bakal bisa dimanfaatkan oleh seorang Keyboy harusnya. Yes, tapi ini masih menjadi sedikit tarik ulur ya untuk tim Falcon karena mereka sedang berusaha untuk mendapatkan Turtle. Ini dia tanpa adanya real world manipulation harusnya tim Onyx yang bakal coba untuk membimbing. Tapi lihat, Siren Race sama belakang. Kyrie fokus ke arah backline, mencoba untuk menghindari damage yang diberikan. Tapi Kane membuat Keyboy cewek dan shadow kill from Kyrie. Berhasil mendapatkan double kill. Tertangkap oleh Tan, ditutup oleh seorang Boots. Tapi ternyata Kyrie yang ditumbangkan. Follow damage, Yellow Flash. Gila. Mereka harus mundur. Mereka tidak boleh termakan karena sebentar lagi para pemain dari tim Falcon bisa memballing up. Lihat, mereka harus mundur. Mereka harus lepaskan Yellow Flash. Yellow Flash too strong. Iya. Ini sebenarnya bukan masalah tentang melepaskan Yellow Flash atau bagaimana, tapi Yellow Flash lah yang selalu bergabung untuk bisa membantu rekan-rekannya menahan bukan hanya satu player, tapi Onyx Esports. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Yellow Flash hampir saja, Oh, sayang sekali. Turtle slain by UBS Gold. Suns sudah gak punya sprint, Suns sudah gak punya apa-apa. Tapi lihat, one last hit. Suns survive. Oh, setitik darah. One last hit berhasil diamankan. Dan Kyrie tadi udah menjadi salah satu targeting yang sangat bagus. Dia ke arah backline kalau Opung sadar. Betul. Tapi sayang sekali, Pung. Langsung regroup Falconnya. Ya, Falcon sangat cepat untuk melawan grouping ya. Dan dari talentnya sendiri, Festival of Blood dipakai oleh Yellow Flash, Physical Attack ada di sana bersama dengan Physical Penetration. Jadi benar-benar memainkan, mungkin tadi ada Bloodlust X bersama dengan talent seperti ini. Dia akan bermain dengan attack-nya dan akan menambahkan lagi damage-nya. Jadi benar langsung main full damage dari tim Falcon. Bahkan untuk Give-nya sendiri, movement speed bersama dengan penetration juga dipakai. Oke, menunggu momentum untuk melakukan pushing di arah top lane. Tapi lihat cover yang dilakukan terhadap seorang Naomi ini bagus banget. Naomi selalu bengket sana, bahkan Naomi dia tahu target utamanya. Nggak harus ke arah seorang Kyrie. Siapapun yang dia tangkap, kekeran telah terdengar. Harusnya Keyboy udah sadar akan hal itu. Zipex akan memancing keributan di arah top lane, Pak Bulung. Yep.
Ini udah ada beberapa hero yang berkumpul, Fredrin bahkan udah set up loh. Ini harus hati-hati dari Onyx-nya. Bahkan Suns sudah mulai mendekati, menjaga jarak, menahan posisi tersebut agar tidak terlalu jauh. Barusan ngecek ke arah rumputan, tapi beberapa pemain yang dimiliki oleh Falcon pun tetap melakukan hal yang sama pula. Mereka tetap bertahan, mereka tetap membuat sebuah area defensif di area atas. Ya menurutku ini semakin late game pastinya akan bergantung dari Yellow Flash juga. Oh nyangkut, Naomi, dia masuk ke dalam. Itu namanya bisa memberikan nyawa dia. Kenapa? Minimal kalau dia nggak tumbang, dia akan kehilangan flickernya, Pung. Ya dan juga Naomi adalah pemain ya yang memang dia cukup bagus ketika melakukan sebuah momentum. Ketika menggunakan Franco, dia juga pakai Atlasnya itu luar biasa kuat. Dan kita melihat Lord Camp by UBS Gold yang sudah muncul sekarang. Bisa ditahan dulu mungkin tarik ulur ya sambil mencari 1 atau 2 pick off dari Onyx Esports. Tergantung juga siapa yang megang boost sekarang. Kenapa? Karena sebentar lagi, kalau bisa aku lihat, Falcon ini yang akan coba megang boost di depan dari tim Onyx. Dan sedangkan posisi dari Kari belum terdeteksi. Onyx butuh bisa tahu di mana seorang Kari. Onyx butuh tahu di mana seorang Kufranya. Karena yang akan ngebuka badan selalu akan Ken. Karena dia seorang jungler frontliner. Beda bukan jungler seperti Kairi. Yang depending on damage dari seorang Kairi terhadap teamfight yang akan terjadi nantinya. Yes, dan item dari Yellow Flash. Ya. Dia punya Oracle juga. Gain life tambah 30% lagi. Absorb damage-nya jangan lupa. Dan bakal langsung ada satu buah Keyboy. Di-cancel begitu saja. Reward manipulation. Boots sekarang belakang bersama dengan satu buah Petrify. Yellow Place. Berhasil ditumbangkan di depan. Tapi bersama dengan seorang boostan. Shadow Kill from Kyrie. Looking for wipeout. Dan this is it. Triple kill by Infinix. Didapatkan oleh seorang Kyrie. Dan wipe out. Terpisah cukup jauh, Yellow Flash kali ini tidak bisa melakukan banyak hal. Beberapa damager utama yang dimiliki oleh Onyx terfokus ke situ semuanya. Bahkan hanya ada Hayabusa sendirian saja yang bergerak ke area yang berbeda. Lord nongol, gak masalah sama sekali. Tetap akan ada satu best turret yang hancur di area mid. Mereka fokus terhadap seorang Boots. Mereka fokus terhadap frontliner yang mencoba menabrak pergerakan dari seorang Justin. Tapi Kairi, The Sky King Kairi, dia nunggu sampai semua crowd control dan bahkan dia nunggu darah-darah musuh dari Falcon sekarat dulu. Baru dia bisa masuk, Opung. Ya itu nice timing banget dari Kairi karena dia harus memang menjaga positioning. Wow, Watch Shadow yang luar biasa. Hampir saja dia terperangkap di dalam satu buah Bouncing Ball dan replay akan dibawakan oleh Om. Yes, dan dari replaynya pasti kita bakal melihat permainan dari Kairi ya. Yang dimana memang benar Lordnya bisa diambil tadi, tapi Yellow Flash. Dia terpancing untuk mengejar cewek di sana dan pada akhirnya Kairi mendapatkan peluang untuk langsung melompat ke backliner dengan Quad Shadow dia. Wow. Itu dia. Fokus terhadap seorang Boost ternyata menjadi sebuah masalah untuk tim Falcon. Dan bahkan di arah top lane, Sipex akan menjadi satu buah pancingan lagi. Dan Keyboy, ini akan dia coba memanfaatkan kondisi yang dia miliki dengan flickernya saat ini, Opung. Ya, dan cewek juga sudah berhasil untuk mendapatkan Demon Hunter Sword. Secara damage-nya ini untuk hero yang tebal sekarang bakal bisa ditumbangkan mungkin ya. Dari full HP-nya dia dengan pasif dari Demon Hunter Sword. Dengan adanya potongan dari percentage HP juga. Dan sekarang Falcon mereka adalah tim yang harus melakukan defense akan bergantung dari Naomi. Naomi kalau memang bisa on point untuk bukaan dengan Tyrant Revenge dia. Bisa jadi peluang masih ada untuk tim Falcon. Oke, dengan adanya sebuah tekanan yang dilakukan oleh Onyx, mereka bisa nge-push lagi, mereka bisa nge-boost lagi karena leveling yang mereka membuat beda dari sisi atribut, menang dari sisi skillnya, untuk leveling dari skillnya juga. Dan ini harusnya bisa membuat Yellow Flash akan jauh lebih cepat lagi, karena dia tadi kan porosnya Yellow Flash dan juga Yves-nya gitu loh. Yes, Yellow Flash benar-benar nge-buying time buat teman-teman yang lain ya. Yep. Cuman yang pasti dari sisi full damage-nya sendiri, Falcon mereka hanya bergantung terhadap Kari untuk sementara waktu. Yep. Ketika Karinya memang bisa langsung di pick off, damage dari Falcon akan turun dengan sangat-sangat drastis sekali. All off banget, gak bakal bisa nembus frontline dari Onyx. Dan lihat teriakan Onyx Esports di arena dari M4 kali ini telah berkumandang. Lord yang cukup impact dengan rage-nya akan coba didapatkan Onyx. Tapi pertanyaannya kali ini Falcon kalau menabrak dengan difference gold 6.500 ini akan menjadi berbahaya untuk mereka. Tapi aku suka keberanian mereka. Wow. Aku suka ini karena mereka benar-benar lucky fearless sekali. Ya menurutku dari Falcon mereka harus bisa mendapatkan level 12 dulu ya. Mungkin untuk Naomi-nya juga biar menambahkan dari efek durasi dari Tyrant Rage-nya. Lihat Kairi.
Lihat Kairi. Wah. Dia akan berbeda jauh. Dia akan coba fokus ke arah base Dapat turret-nya. Dia akan coba untuk dapetin base turret-nya. Distraction yang dilakukan. Kairi. Kali ini Kairi akan coba untuk reset terlebih dahulu. Menjaga pergerakan. Dan bahkan Onyx sadar. Mereka akan coba dikejar saat juga nggak ada lagi. Peliketan digunakan oleh Naomi. Wrong move from Falcon. Wrong move. Wrong decision. Dan kali ini akan coba dibalikan oleh seorang Keyboy. Ken akan coba didapatkan. Spider dan Ken tertangkap. Ken ditumbangkan dengan cepat. Onyx Esports membalikan counter attack yang dilakukan. Wrong decision from Falcon dimanfaatkan dengan baik dan tidak mungkin ditabrak kali ini. Ya. Dengan tumbangnya pastinya Fredrin, jungler mereka tanpa retribution akan menjadi sia-sia nanti untuk Falcon. Kalau memang mereka ingin mengkontes, tapi Lord Slaying by Ubes Gold sudah terjadi jatuh ke tangan Onyx Esports. Dan itu dia, ketika ada miss moment yang terjadi harus dipunish oleh Onyx Esports. Gimana Pak Belum? Ini miss move-nya parah banget. Miss move-nya masalahnya nggak diem-diem Mbak. Terang-terangan. Di tengah umum, di tengah-tengah player Onyx dan semuanya. Oke, ready, steady, gas. Dan semuanya pun dibalikin. Dan ini waktunya, masalahnya Lord nongol dan mereka membuat sebuah mistake yang harusnya nggak terjadi. Oke. Konsekuensinya seperti ini. Ini akan menjadi sebuah penentu untuk tim fight yang selanjutnya. Walaupun bisa dikelarkan dengan cepat, tapi lihat Sans lagi-lagi akan menjadi seorang anak kecil yang bandel di depan sana. Mencoba untuk memecahkan, mencoba untuk mendistract. Sans akan membantu ke arah belakang. Kairi, Shadow masuk tapi bolt dari arah backline. Mencoba memastikan satu buah turun dapat Kairi mau pada mulainya. Tepatkan, lihat, tumpahkan. Semua dan didapatkan oleh tim Onyx. Onyx Esports take the game one. Onyx Esports menutup game pertama dengan sangat indah. Ya ini sebenarnya menurutku adalah komposisi yang bisa dibawakan oleh Falcon ya menurutku ya. Tapi ternyata Falconnya lebih memilih untuk bermain lebih semi defensif dengan mengandalkan Fanny di early game. Bentar, ini gua mau ngebayangan dulu. Mortal Coil masuk, ya kan? Lalu ada Ring of Order masuk juga. Kalau nggak Lightning-nya juga masuk. Kadita, ini riwah banget loh 3 loh. Ribet loh ini 3 hero ini. Iya benar. Semuanya bakal bisa nabrak dan glue-nya untuk jaga landing phase ini kuat banget. Oke. Untuk glue dan Karinya pastinya ketika ada kerusuhan yang terjadi di mid atau bahkan di XP lane-nya dia akan bebas untuk bisa melakukan farmingan. Oke. Kalau gitu, ini kalau draft kali ini ya. Kalau draft sebelumnya kan aku Falcon banget. Draftnya kuat banget. Kalau sekarang TBH nih ya. Draftnya Onyx banget sih. TBH banget ini. Dia mau main pick over, dia main sustain, dia main early. Ya udahlah ya. Kita langsung menuju ke arah lane up down. Bermain di semak-semak untuk melihat apakah Onyx mampu mengamankan game yang kedua atas tim Falcon atau bahkan tim Falcon yang mengcounter pergerakan dan super draft dari Onyx. Yap. 3 hero apabila bergerak bersamaan ya kita tahu Kaja, Kadita dan juga Martis ini akan sama-sama merepotkan sekali, tapi Falcon pun masih punya celah apabila mereka tidak bisa melakukan farming dengan sangat cepat. Ini mungkin akan berpengaruh dengan sangat besar, tapi apabila bisa mereka melakukan itu terutama Fanny-nya, Kari ataupun dari Kari ini akan bisa menjadi tujuan utama harusnya Om ya. Yes, gold lane yang Harusnya menjadi inceran ya untuk tim Falcon, tapi seharusnya juga terbaca oleh Onyx di mana pergerakan dari Sans bersama dengan Kibo ini mengarah ke gold lane. Ya, pick over yang sudah kita bahas di draft sebelumnya. Kalau misalnya permainan dari seorang Keyboy dan Sans ini harus main pick off, kalau enggak aku bingung. Akan permainan seperti apa yang akan mereka mainkan. Tapi lihat, Kairi akan bermain agresif dengan adanya keunggulan yang dia miliki. Lihat. Oke, udah kumpul nih sih, 3 nih. Udah tahu dengan adanya keunggulan yang mereka miliki dan bahkan dengan antisisi yang dimiliki bakal coba dibalikan kembali karena ada first blow. Harusnya di tangan dari seorang Kairi dan tidak berhasil. One last hit, Naomi berhasil mundur ke arah belakang. Decimation yang ditahan tadi oleh Kairi. Karena memang levelnya baru level up. Baru level 3. Dikit lagi. Belum punya decimate. Iya. Oke, di gold-nya pastinya itu 50-50 banget Uranus dengan Glue. Ini akan menjadi duel yang panjang sekali. Kita tinggal melihat, meneropong bagaimana Ken dengan Fanny-nya dia. Apakah dia akan bisa untuk mendapatkan point kill ke bagian gold lane? Ya, kalau misalnya di arah gold lane-nya udah dimenangkan dengan permainan dari Kari dan seperti yang aku bilang, akan ada Kari Purify. Yep. Jadi buktinya mereka dia akan bisa sustain sendiri tanpa ada coverisasi dari seorang Kibo dan Turtle King by UBS Gold sudah dipegang oleh seorang Kairi, sedangkan Ken ada berada di sana. Apakah Kairi tahu? Oh, Kairi tahu.
mendeteksi pergerakan dari seorang Ken di arah rumput. Instingnya sangat baik dari seorang Kairi. Dan bahkan Ken mencoba untuk melakukan satu buah retribution terhadap seorang Kairi yang nampaknya tidak akan bisa didapatkan. Kairi berhasil mengamankan dan bahkan satu body for judgment. Belum ada point kill yang didapatkan karena Sans belum mendapatkan rough wave terhadap seorang Yellow Flash tadi. Dan Yellow Flash ini powernya tidak sekuat tadi loh. Yellow Flash cuma bisa mengganggu ke arah belakang. Dan Yellow Flash gak bisa ganggu ke arah Kari. Karena itu akan menjadi buah si Kalakama. Si Malakama. Oke, si Malakama. Dia hanya akan menghantarkan dirinya sendiri kepada armor breaker ya. Penghancur dari armor itu sendiri. Karena kita barusan juga udah melihat bagaimana efek dari 3 hero ini apabila jalan bersamaan Kadita, Kaja, Martis. Ribet. Yes, ini harus menjadi permainan kombinasi untuk tim Falcon. Di mana dari bagian tengahnya Fataling dikombinasikan bersama dengan adanya Yin yang overthrow ini masih bakal bisa. Selama ada damage. Oh, Fataling! First blood by Infinix berhasil didapatkan oleh tim Falcon. Instant point kill didapatkan, tapi lihat Kairi tidak akan melepaskan begitu saja. Naomi masih memiliki satu buah flicker dan bahkan decimate! Their bottom lane berhasil membalaskan dendam atas seorang Keyboy dan masih punya ada satu decimate lagi. Ken jangan sampai terperangkap dan bahkan ini menjadi satu buah point kill untuk seorang Kairi kembali dan bahkan decimate yang tidak ada tapi harus ditukar dengan satu buah gold lane. Menurut aku pribadi, Onyx yang agak sedikit rugi karena gold lane yang tumbang. Bahkan dibalikan kembali rough wave. Sans memandikan seorang Justin di tengah sana, Pak Polo. Tidak ada kata rugi. Kali ini tidak ada kata rugi. Tidak ada kata rugi kali ini. Semuanya diambil kembali dengan sangat cepat dan juga Kairi sejauh ini sangat-sangat nyaman. Tidak ada yang benar-benar bisa langsung mengganggu Kara tubuh. Bahkan Kagura tadi juga. Kagura udah terlihat, hanya saja Kari udah terlanjur ada di tengah-tengah dari 2 player yang dimiliki oleh Falcon. Pergi kemanapun juga akan sangat sulit. Ini dia talent emblemnya. Ya, talent emblem di mana dari Kairi sendiri dia ada damage to monster bersama dengan 1 attack speed dan 2 untuk battle spell cooldown. Sedangkan high and dry dipakai oleh Ken yang berarti ini harus bisa mencari poin kill yang cukup besar di early game. Namun sayang sekali dia baru mendapatkan 2 poin kill. Tumben ya silau ya, biasanya gelap. Oke, nanti kita lihat di sini para pemainan dari tim Onyx mereka udah ada satu buah Heptosis terhadap seorang Ken bisa men-solo pick up seorang Kairi di depan sana retribusi di sound point. Kairi membalikkan kembali dapatkan decimate. Belum sampai targetnya masih terlalu jauh. Tapi dengan tim fight yang tidak ada kerugian yang dimiliki oleh tim Onyx, mereka tetap berhasil mendapatkan satu buah turtle. Membuat keuntungan untuk seorang cewek di arah gold lane yang tertinggal 1 poin kill atau seorang Sipex. Setidaknya ada 1 buah gold yang membuat dia berhasil bertahan di arah bottom lane. Pablo. Yap. Oke, itu dia teman-teman ya. Martis sangat-sangat nyaman. Namun sekarang Paninya berusaha untuk bisa bergerak maju ke bagian depan. Tapi sekalinya dia maju saja ke tengah-tengah pemain dari Onyx. Itu setengah dari deretan SP-nya juga udah lenyap. Mau seperti apa lagi yang akan dia lakukan? Yes. Dan jangan lupa dapatkan merchandise official M4 di www.gang.asia ya. Album Wawa. Ya, sudah ada juga item defense yang dimiliki oleh Kairi. Brute Force ada di sana, cooldown time reduction berarti sudah dimiliki juga Decimation yang bakal jauh lebih cepat untuk bisa mengeksekusi pemain Falcon. Yep. Oke, tapi lihat di sini bukan hanya palanya tapi shot! Surprise attack! Berhasil mendapatkan 1. Masih ada 1 buah absorb damage yang dimiliki oleh para pemain dari tim Falcon. Sans pasifnya berhasil menyelamatkan dirinya dan cewek tidak berhasil di pick off. Tapi ini harus berhati-hati. Cewek bakal bisa dipasang dengan Yin Overturn. Dibalikan kembali keadaannya. Justin menjadi petaka untuk masuk lebih dalam. Lagi dan lagi disengage yang baik. Falcon tidak berhasil ditumbangkan. Saat tidak berhasil ditumbangkan, tapi tadi adalah best move yang pernah aku lihat di M4 saat ini. Yap. Oke, itu dia zaman Force dikeluarin. Keyboy cuma numpang lewat doang dong. Tapi satu gangguan tadi di last fight-nya ya. Di fight sebelumnya itu bagus banget loh Kadita. Cepet banget. Best move banget. Tadi dia bener-bener masuk ngelewatin sebuah tembok gede. Dia mainin rough wave. Untungnya Zipex-nya masih bisa loncat. Coba dia nggak ada Chrono Dash, kelar. Ya karena memang langsung di ini ya, banyak sekali pemain-pemain dari Onyx yang sudah standby di sana. Ya. Dan itu juga merupakan salah satu setapan untuk mendapatkan turtle yang sekarang. Betul. Ya karena dari turtle-nya sendiri ini ada di area bagian dari gold lane. Ken bakal coba untuk freestyle di depan. Boost is coming. Ken susah Naomi yang menjadi pilihan utama tapi lihat terperangkap. Instant point kill dapatkan oleh seorang cewek. Dengan satu body of adjustment, Naomi mencoba untuk melakukan satu buah fataling. Itu akan menjadi kerugian karena bisa di follow up dan shot. Rough wave.
Sang Putri Duyung kali ini membuat seorang Naomi tenggelam di dalam lautan Land of Down. Yap, karena untuk kali ini ya, apapun yang ingin dilakukan oleh Atlas, dia butuh smoke bomb loh. Dia butuh satu orang lagi yang di depan untuk bisa memancing semuanya agar berkerumun. Tapi apalah daya, ini ada deretan itemnya, dia pun masih belum terlalu tebal. Ya, Athena Shield sudah dimiliki oleh Kaja. Respect ya dengan magic damage yang bisa dibuang juga nanti oleh Falcon. Sedangkan Falcon hanya dengan satu buah heptasis. Ini modal heptasis satu kayaknya masih kurang untuk Ken bisa melakukan instant point kill ke Onyx. Oke, gak ada lagi yang bisa dilakukan dengan team fight. Saatnya apa? Split push. Split. Tahan dulu sekarang. Udah itu doang yang bisa dilakukan oleh Fanny-nya. Yap. Terlalu strong untuk mencoba mempick off pergerakan dari tim Onyx dan bahkan lihat Kairi bakal coba untuk menginvasi jungle yang dimiliki oleh pergerakan dari tim Falcon. Masuk ke arah Purple Buff dan ini akan menjadi Purple Buff untuk Kairi nampaknya. For sure. Dan ingat, Fanny tanpa Purple Buff seperti aku tanpa kamu tak akan berdaya. Pataling dipalaskan dan ditutup oleh Raven. Counter attack from Sun. Berhasil menutup tim fight yang terjadi. Falcon harus mundur ke arah belakang. Dan Kairi still survive. Oh my god. Counter yang dilakukan oleh Suns itu sangat baik Opung Wawa. Fataling, semua orang berkumpul di sana dan itu saatnya untuk Rough Wave. Ya, dikeluarkan oleh Suns juga kembalikan keadaan tadi ya. Langsung Suns lagi loh. Yap, Suns benar-benar make a play untuk di game kali ini juga. Terlepas daripada memang dari Fanny-nya di sini berupaya untuk melakukan split push secara terus-menerus ngedistract permainan dari tim Onyx karena kekurangan dari draft untuk Onyx sekarang adalah mobilitas. Yap. Sebenarnya dengan split push juga masih ada sedikit keuntungan lagi yang bisa didapatkan ya. Kenapa? Karena High Endra yang udah dia bawa pula, tapi dari sisi levelingnya nih. Sisi leveling lain nggak bakal ngedukung dia. Oke, berarti aku sekarang lebih ngerti lagi nih kenapa dia pick Kadita. Bukan main pick over, dia counter Atlasnya. Dia counter Atlasnya di sana. Langsung Rough Wave. Iya. Oh Aldo. Menarik kamu Aldo. Makanya kok dengan Kadita aja dia nggak main pick over. Oh counter Atlasnya. Tapi nggak tahu bener apa nggak. Namanya juga sotoy. Iya nggak Pak Bolong? Iya dong. Kan kita nggak tahu pemikiran dia. Nanti kita tanya langsung baru kita tahu. Nanti langsung kita salamin aja Bapak Aldo itu di belakang ya. Oke. Ini dia Uranus. Inilah yang smoke bomb yang kita maksud. Atlas sangat butuh satu orang di depan untuk mencari siapa saja yang ada di area tersebut. Tapi Perfect Match sudah dikeluarkan pula. Coba lihat Kairi dengan adanya Mortal Coil langsung dikeluarkan. Suns memotong Naomi agar tidak bisa melakukan pergerakan jauh lebih dalam lagi. Menghindari satu buah cutthroat dengan satu buah Rafa. Keputusan di tempat ada Yellow Flash. Instant point kill. Cewek ke arah belakang. Fatally dikeluarkan dan hilang begitu saja. Double kill. Looking for triple kill by Infinix didapatkan oleh seorang cewek. Free hit yang dilakukan. Purify Gaming save the day dan Suns lagi-lagi orang yang melakukan distraction di arah backline dari tim Falcon yang diribetin oleh Ken. Bener-bener gua bisa bilang didikan Profesor KB harus dikasih 2 jempol. Oke, di sini Ken benar-benar sangat sulit, tapi hampir saja bisa mendapatkan langsung karena Ken. What? Ya kan? Bener bukan? Orang yang merepotkan, yang membuat tim Falcon pusing 7 keliling untuk bisa bertahan di match ini, yaitu Suns. 2 game secara berturut-turut. Didikan Profesor KB memang beda. Dengan Kaditanya berhasil hampir melakukan solo pick up di arah top lane. Tapi bukan hanya itu, dia mendapatkan impact yang lebih banyak. Dan Suns memancing Ying yang overturn. Free, nggak ada Ying yang overturn untuk seorang cewek. Team fight di arah tengah harusnya dipegang oleh tim Onyx. Tapi cewek tidak punya Purify. That's why mereka kayaknya memilih untuk mundur deh, Bung. Ya, ini agak sedikit tarik ulur mungkin ya untuk Onyx sendiri karena ya mereka tahu kalau mereka memang memaksakan untuk naik ke atas. Di sana ada Atlas yang bisa tiba-tiba ngembalikin keadaan. Jadi dari tim Falcon sendiri mereka bergantung untuk Atlas yang melakukan inisiasi. Sembari menunggu untuk adanya Ken, ini split push saja terus-terusan. Dari sisi Onyx Esports, mereka tinggal menantikan, oke kita punya pick of power sekarang. Masuk ke late game seperti ini, keunggulan level yang cukup signifikan dibandingkan dengan Falcon. Mereka tinggal nunggu dalam rumput dan berusaha untuk memancing, ngedistract aja. Kalau memang ini lagi sepi dari minimapnya, sebenarnya Falcon mereka agak sulit juga untuk keluar dari base. Mau follow siapa sekarang Falcon? Mau all in ke siapa sekarang? Mereka harus buka rumput sih Falcon. Mereka autoimun dari tim Onyx. Puts di all in, rugi. Kairi udah nggak mungkin bisa langsung main Fataling. CW punya Purify Gaming. Dan satu-satunya ya Suns kalau mau di pick off. Tapi ketika Suns
ini bakal coba berada di arah sana dan bakal di Buset. all in. Malah bisa berbalik counter attack untuk tim Falcon. Nih Asura ya tadi benar-benar kejepit semuanya akan langsung berdiri. Masalahnya untuk dari menit segini dengan level yang segini, Decimate'nya udah sangat sakit sekali, bukan seperti Desi Ratnasari yang cantik banget kayak bunga yang mekar di pagi hari. Beda, beda banget. Ken cuma bisa melakukan split push. Iya. Memang itu yang bisa dia lakukan. Dan Suns berada di titik yang sekarang itu adalah titik paling aman tidak terkena sentry. Iya. Itu adalah titik paling aman untuk mau melakukan ganking. Dan nampaknya Suns mencium kehadiran dari Ken kan? Dan Lord Ken by UBS Gold dipegang di tangan oleh Onyx. Karena ada 3 pemain mereka yang di sana. Tapi belum akan ada teamfight lanjutan. Yap. Sementara itu, oh buset, coba lihat attack speed yang dimiliki oleh Martis itu sendiri. Tim fight seperti apa, dia udah ready untuk langsung aja. Bahkan untuk sekarang mereka hanya mau mancing, tapi Falcon. Oh, berapa persen kira-kira Falcon akan maju? Mereka tidak akan maju. Gak bakal maju sih kalau menurut gue. Iya. Dan Lord Flame by UBS didapatkan oleh Onyx. Gak mungkin maju lah. Iya. Ken-nya aja Gak di bawah. Karena Ken-nya udah di bawah pakai retri. Udah coba cutthroat Suns. Suns-nya masih hidup. ya karena tiap kali dia ingin maju juga ya. Kalau semasa minimapnya ini masih sepi, semua rumput berbahaya. Mereka gak bakal bisa tahu di mana Suns ada. Keyboy bahkan bisa menjadi salah satu ancaman defense judgment yang selalu siap dari tadi yang belum dipakai oleh Keyboy. Dan tadi informasi satu-satunya yang didapatkan Suns di arah bottom lane mencoba di solo pick off Ken dan gak berhasil. Yes, retri dipakai. Kalau mungkin itu Suns di pick off, mungkin kasusnya beda cerita. Ya. Dan ini adalah players gold yang dipegang oleh CW dan juga Kairi akan coba menyusul dengan tidak terlalu jauh. 11.000 CW masih menjadi top leaderboard gold di game yang kedua. Yap, dan Fanny di game kali ini dipaksa untuk menjadi Fanny wireless ya. Iya, Tanpa- near kabel. Tanpa adanya kabel. Fanny near kabel. Dipaksa banget. Dipaksa untuk near kabel. Dipaksa tidak bisa melakukan banyak hal. Bahkan dia hanya bisa melihat andai melakukan sebuah pertempuran sini ini akan menjadi sebuah kerugian yang sangat-sangat besar. Kembali lagi seperti di game yang pertama. Jangan sampai ada miss move yang dilakukan oleh Falcon. Suns dan Keyboy sudah menempel. Boots akan di tengah. Kairi akan mendorong di arah bottom lane. Dan Lot akan mendapatkan satu buah base turret di arah top lane. Langsung ada konsil yang dilakukan. Suns menuju ke arah depan. Tapi lihat mencoba untuk menunggu. Konsilnya telah kembali. Hilang begitu saja. Tidak ada invasi karena belum timing yang tepat akan coba dilakukan oleh Suns. Mencoba untuk menunggu momentum yang dilakukan oleh seorang Naomi. Naomi menunggu konsil di arah belakang. Bakal coba untuk membalikan kembali keadaan yang dimiliki. Dan Yellow Flash tidak bisa menjadi badan. Yellow Flash hanya bisa akan diratakan dengan Kari. Dengan instan Opung Wawa dan juga Papulu. Yap, Speedy Level barusan juga udah dikeluarkan ya. 2 best turret udah berhasil dihancurkan. Attack speednya udah sangat terlihat. Uranus udah semakin tidak efektif lagi. Ini namanya permainan DJ cewek on the floor. Lihat, ngapain DJ? Ceweknya ngapain? Ini Main DJ. DJ cewek on the itu floor. melempar gear, Pak. Oh, iya. Lempar gitu ya. Dengan item-item attack yang dimiliki oleh cewek. Corrosion, ada Golden Demon Hunter Sword dan juga 2 item defense. Salah satunya juga bisa menjadi item attack. Yap. Ada Rose Gold Rose Gold. Meteor. Respect terhadap Kagura. Tidak bisa instant kill. Absorb damage dan Athena Shield dan Boots. Coba di all-in. Hanya menjadi sebuah malapetaka untuk tim Falcon. Mungkin tim Falcon bisa harus lebih reset lagi. Karena Boots ini ya dia akan berubah dan akan menuju ke arah backline seperti ini. Mengganggu ke arah backline. Best turret akan coba dipecahkan. Suns memancing keributan dengan pasif yang dia miliki dan Ken tidak bisa masuk ke arah backline. Tapi ini bisa menjadi kesempatan untuk Ken. Kenapa? Suns sudah gak punya pasif, Opung. Yap, dan juga untuk Falconnya ya mereka tetap sabar banget sih. Mereka menunggu di bagian belakang, menunggu momen yang memang benar-benar tepat buat Naomi ya. Karena dari tadi kalau kita melihat perfect match-nya dipakai, Fatalingnya belum dipakai sama sekali. Jadi waktu ada perfect match-nya masih mencari-cari situasi dulu ini ada di mana sekarang. Dan Lord kembali muncul presented by UBS Gold. Dan ini bisa menjadi salah satu Lord penentuan juga meskipun memang belum evolve Lord. Ketahuan. Mencoba untuk melakukan flanking tapi terlihat posisinya oleh seorang Boots. Membuat cewek langsung respon dengan cepat. Yellow Flash gak bisa menjadi badan. Yang Papulung bilang menjadi smoke bomb. Dia hanya menjadi korban. Dia akan hanya menjadi satu buah hero yang lembek yang bisa ditumbangi dengan cepat oleh seorang cewek. Yap, Fanny diberi kesempatan untuk bisa memiliki langsung ke arah Purple Buff. Kita lihat seperti apa nanti aksinya karena dari sisi leveling Retribution juga pasti akan kalah. Tapi Ruenos hanya akan mengantarkan Jamai ke bagian depan walaupun belum ada Fanny tapi Fatalingnya langsung dikeluarkan. Dengan satu flanker Kadita pun langsung down. Dan shutdown untuk Karyoji. Tapi Kairi tetap berhasil mendapatkan satu buah Lordnya. Kane gak berhasil mendapatkan satu. Kibo mencoba mundur ke arah belakang dan Boots berhasil mendapatkan Kane. Berhasil ditunggangi
Nani, Nina, Anung, Nani, Nina, Anung. Gak bisa kemana-mana. Ada flying blue yang barusan kita lihat. Nebeng, tapi cukup menyakitkan. Kalau di sana ada nebeng boy, di sini ada nebeng glue. Ya. Wow, tapi yang lebih luar biasa adalah Keyboy baru saja mendapatkan 1.500 total assist. Wow, Buset. 1.500. Serius? Wah, Yang tadi 200. 1.500. Ini 1.500. gak ada 10%-nya. Gak ada 10%-nya. Ada. Ada. 150 ya. Sorry, gak usah matematika. 20%. Udah 20% ya. Oke. Saya yang penting yakin. Tapi kita lihat di sini para pemain dari tim Onyx mereka dapet di depan. Kairi versus everybody. Di depan sana bakal coba dihantam begitu saja oleh seorang Naomi. Dan bahkan Kairi mencoba untuk bertahan. Damage yang diberikan terlalu besar. Immortality dengan persen yang dia miliki. Deep adjustment. Dissipated sampai Ravweb memecahkan para pemain dari tim Falcon. Tapi saat ada sempat-sempatnya recall terlebih dahulu. Sebelum mendapatkan kemenangan. Dan Onyx Esports berhasil mengamankan game kedua dengan one-sided game yang dia dapatkan. Berbeda dengan game yang pertama, game yang kedua lebih diunggulkan Onyx Esports secara keseluruhan dari early hingga ke late game. Tapi kok kenapa coachnya kayak Kaget gitu. kayak salah pencet? Iya. Apa? Iya nggak Tadi sih? ekspresinya sampai gitu. Ekspresinya kayak wadawaga digawak, wow. Oke. Atau Bukan lagi- ekspresi yang emang sengaja untuk mendapatkan satu buah martis. Ya, Ada apa ya? bener nggak? Ada apa ya Bung Mawar? Pertanyaan itu. Nanti kita cari tahu. Nanti kita harus cari tahu bersama-sama. Karena Martin juga bisa untuk nabrak ya. Secara komposisi, Falcon mereka pengen untuk bisa menangin secara objektifnya karena setiap kali misalnya ada Mortal Coil yang dilakukan di dekat dengan turtle-nya, dia bakal immune. Dan untuk mencet retirnya lebih gampang. Jadi secara damage-nya masuk, kembali ngasih retribution. Wow. Traffic terakhir yang Wah. bisa dimanfaatkan oleh seorang tim Falcon. Apakah mampu menumbangkan Onyx Esports yang hanya membutuhkan satu buah kemenangan untuk mengamankan upper bracket dan melaju ke babak selanjutnya. So, ini dia M4 World Championship Onyx Esports harus mendapatkan satu game lagi atas tim Falcon. Oke. Kesempatan terbuka lebar untuk Onyx bisa langsung menutup match yang pertama. Mereka melaju ke bracket selanjutnya. The Suns seperti biasa di bagian tengah langsung mendapatkan serangan yang langsung diberikan oleh Naomi. Tapi Naomi masuk ke dalam rumputan di mana di situ sudah ada Kibo yang memang ngecamp. Udah ada pergerakan dari Kairi tapi Phantom Shuriken-nya masih belum kena. Masih mau dikejar sama Kairi, tapi Kairi gak punya Kochido. Kali ini cukup berbahaya. First blood akan disangka dari seorang Kairi. Dan first blood didapatkan oleh tim Falcon by Infinix. Karena udah tidak ada lagi Kochido untuk menyelamatkan dirinya. Untungnya dia hanya kehilangan orange buff. Tapi purple buff akan coba diinvasi oleh pemain dari tim Falcon. Ini berbahaya untuk tim Onyx. Boots bahkan sampai harus turun ke bawah. Dan berhasil mendapatkan satu buah retribution yang sangat baik. Walaupun harus mengorbankan Keyboy. It's okay, no problem. Masih dapat loh. Tapi di bawah Suns coba lihat lagi sweeping loh. Mencari siapa yang mengendap-endap di dalam area pertahanan mereka. Itu namanya adalah kerugian gambling yang dilakukan oleh seorang Onyx. Kenapa? Niatnya untuk mendapatkan seorang Naomi, tapi malah mereka harus kehilangan satu buah first blood. Ya dan ini dia, mungkin kehadiran dari Ken dengan Martis yang dibawakan ya. Mereka bisa main tabrak dan nyaman banget kalau ngeliatnya permainan dari Falcon sekarang. Betul. Invasi masuk ke dalam jungle milik Onyx. Mereka seakan-akan udah biasa banget dengan skenario seperti ini. Dan ini yang mereka mereka butuhkan. Yes. Ketika di game yang pertama juga mereka bermain seperti ini. Iya. Tapi mereka gak dapatkan gameplay seperti ini di game yang The pertama. best draft yang mereka miliki karena ini adalah andalan mereka dengan Naomi dan tentunya top game by UBS Gold telah terlihat. Tapi kerugian yang sangat fatal dimiliki oleh tim Onyx Esports dengan ada Kairi masih level 3. Pertanyaannya sekarang adalah kalau Ken terlambat untuk memulai ke arah Turtle, ini akan menjadi satu buah team fight yang mungkin cukup adil nantinya Pak Mulung. Yap. Nih, sekarang Suns sudah level 4, Kairi sudah menyentuh di angka level 42 walaupun masih kalah satu level ya. Tapi coba lihat, Suns bisa aja balik dengan satu Black Source yang dimiliki, tapi dia masuk ke dalam satu area pertahanan yang dimiliki oleh Falcon dan Turtles Land. Udah berhasil diamankan by UBS. Oh my god. Permainan yang dipegang Falcon di early game sampai menit yang ketiga adalah permainan yang sangat-sangat
baik ketimbang game yang kedua dan berbeda sekali. Invasi yang dilakukan Glue bersama dengan Martis tidak ada henti-hentinya. Membuat seorang Boots juga tidak bisa masuk ke dalam. Satu buah Shadow Kill menancap ke arah Naomi. Tapi masih bisa selamat dan Justin langsung coba follow up ke arah bottom lane. Membuat distraksi dan bahkan informasi telah diberikan cewek. Tidak bisa terbang karena terlalu sakit. Damage yang diberikan oleh seorang Justin 40. Oke, cewek. Masih butuh waktu. Wait, itu epic transfer dikeluarin tuh. Oke, cewek darahnya udah gak penuh lagi. Hanya saja untuk kali ini sedikit. Hanya tersisa seperempat flicker terlihat. Sans pun datang untuk memberikan coveran. Alright, Kairi. Silentnya pas banget ketika Quad Shadow-nya ke depan. Karena kalau tidak itu pasti bisa ditumbangkan dengan instan. Karena execute Naomi-nya available. Yep. Masih ada Justin. Dan udah pasti Kairi kali ini akan benar-benar sulit banget untuk bertahan hidup. Dan execute Ezreal. Baru saja aku bilang. Execute-nya masih available. Belum di-taken. Dan berhasil didapatkan oleh seorang Naomi. Ini Kiboy. Oke, Kiboynya terperangkap dan Naomi mengambil perannya kembali. 4 hero di bawah loh, Pak. Di bawah menit 5 dapetin satu buah turret itu adalah kerugian yang mahal untuk sebuah god laner. Ya, dan jangan lupa ini ada Irithel. Irithel yang kita tahu secara early game, base damage-nya tidak terlalu besar. Tapi dia dapetin advantage dengan memiliki item lebih dibandingkan dengan 1-1. Jauh. Yes. 3.000 gold menit 4. Ini kalau 4.000 gold, 1.000 gold per 1 menit itu bukan hal yang baik. Dan membuat Kairi harus menuju ke arah late game sekali. Hero Hayabusa yang memang sebenarnya adalah waktunya di late game. Tapi kalau dia mendapatkan keuntungan lebih, dia bisa menuju di arah early. Tapi lihat Justin, bakal coba dipaksa mundur ke arah belakang. Dan bahkan berhasil mendapatkan satu buah Shadow Kill terhadap seorang Justin. Keputusan yang tepat untuk menahan Quad Shadow-nya untuk tidak mundur ke arah belakang. Dan Kiboy akan memberikan jiwa dan raga. Heavy Crossbow-nya terlalu sakit. Bahkan cewek yang mungkin di game yang kedua kita lihat hit move-nya berada di laningnya kali ini. Cewek sampai harus turun gunung untuk membantu pergerakan para pemain tim Origin. Watch out! From mencoba maksa Deepan. Tapi lihat Shadow Kill. Lagi-lagi from Kairi. Mendapatkan satu buah point kill dan Kiboy nggak bisa diselamatkan Pak Bolo. Oke, ini coba lihat Naomi pun mengendap-endap loh. Tapi Wah. Yellow Flash masih sangat sulit untuk ditumbangkan. Bahkan sakit banget. Ken-nya merajalela loh. Benar-benar merajalela Omawa di game kali ini. Ya, ada di Smith yang memang sudah dipersiapkan tadi oleh Ken untuk bisa mengembangkan 2 pemain sekaligus. Dan Falcon, mereka setelah memang mereka kalah teamfight. Oke, Kairi, one last hit. Tapi Naomi still survive di depan sana bersama dengan satu buah turtle. Dia diamankan Ken by UBS Gold dengan tanpa ada kontes sama sekali. Wow, 1 pixel HP berhasil untuk selamat tadi. Dan ya, Falcon mereka mau gak mau harus bisa di ganking. Harus bisa di pick up pemain mereka. Entah itu di marksman mereka atau bahkan dari jungler mereka sendiri. Melihat permainan dari tim Falcon yang udah mulai terkejar goldnya, aku nggak tahu kenapa. Falcon agak mengendorkan permainan loh. Padahal dia tadi untung 3.000. Sekarang dia udah dimulai kejar di 2.400. Dan ini bisa cukup berbahaya kalau mereka tetap mengendorkan permainan seperti ini. Ya. Karena one-one-nya ini akan bersinar pada saatnya nanti. Yap. Ya, menurutku dari Ken di sini dia butuh bermain sedikit lebih agresif lagi, dalam artian dia farmingnya di jungle military Onyx sendiri. Betul, atau enggak Naomi sama Justin ikutin Jalan tempel bareng, Ken-nya. bener. Jalan bareng, coba untuk pick off 1 atau 2. Kiboy misalnya yang bakal ditargetkan oleh pemain-pemain dari Falcon. Karena selama mereka lagi menunggu untuk Ken juga, ini Ken dia jalan kaki karena dia bukan Martis yang punya flicker. Betul sekali. Dan di arah top lane akan coba dipaksa mendapatkan satu buah turret. Keputusan yang sangat tepat dari tim Falcon. Memaksa Purple, memaksa turret. Dan itu yang mereka harus lakukan sekarang. Tapi lihat team fight akan terjadi di arah full lane. Kiboy gak bisa menyelamatkan cewek. Heavy Crossbow terlalu sakit bersama dengan Decimet. Membuat 2 point kill atas tim Odiki Sport. Odiki Sport kali ini gak bisa bertahan lagi di arah top lane. Dan bahkan Kairi, dia harus turun ke arah bottom lane tanpa ada orange buff. Tanpa harus ada gold buff sekalipun yang harus tercolong oleh seorang Yellow Flames. Wow. Surprise attack Kairi! Tapi Wah. untungnya Naomi nggak memfollow up itu. Ya. Tapi dengan adanya Kairi yang terlihat tadi Quad Shadow-nya dikeluarkan lagi dan dia balik ke sini, bisa aja Naomi akan melakukan sebuah push balikan. Namun di bagian tengah udah ada lagi satu pergerakan, weakness point-nya sisa 1. One udah siap, ready for flying, and langsung aja bisa memberikan damage yang mematikan. Shutdown yang didapatkan oleh seorang Kairi berhasil membuat para pemain dari tim Falcon. Mereka harus berkumpul untuk mempertahankan turtle yang
mungkin belum bisa didapatkan mereka sekarang. Dan Ken akan kembali lagi ke lane of down. Ken sudah berada di posisi yang siap untuk mendapatkan lot yang berikutnya. Karena keuntungan 2000 ini masih tetap untung tapi tidak semaksimal tadi. Betul, keunggulan yang harusnya bisa jauh sebenarnya ya. Tapi memang untuk gagal melakukan eksekusi ini membuat Falcon mereka agak tertahan kali ini. Memang mereka punya garda depan, mereka punya glue-nya, tapi glue di sini bisa menjadi akses untuk dipecahkannya weakness point. Dan waktu glue-nya tumbang terkena crossbow tank bisa saja pindah ke teman-teman yang lain juga. Jadi PR buat Zipex sekarang adalah bagaimana cara untuk bisa melakukan eksekusi ke Sans dan cewek dengan cepat. Oh, crossbow tank terbuka dan shadow kill ke arah belakang berhasil mendapatkan satu. Kairi mencoba untuk menutup seorang Justin tapi fall with Blackout. One shot berhasil mendapatkan Justin hilang di tengah sana dan membuat Onyx berkesempatan mendapatkan Lord yang pertama kali ini. Ini dia, Lord pun berhasil diambil lewat satu setup yang sangat baik. Tapi ada Yellow Flash masih siap untuk memberikan gangguan. Kairi sendirian. Mereka pun harus waspada dan juga berhati-hati dengan kehadiran dari Naomi. Yang perlahan bisa aja masuk dan juga memberikan serangan mendadak. God laner farming, God laner zoning out. Lihat clue-nya, di zoning out oleh seorang cewek. Dan bahkan Purple Buff hampir saja didapatkan oleh seorang tim Onyx. Tapi it's okay, udah cuan banget, udah maksimal yang mereka bisa lakukan dari under kondisi. Dan mereka mengejar 3000 gold ketertinggalan di menit yang keempat tadi. Benar, reset semuanya. Sekarang goldnya sudah sangat-sangat berimbang sekali. Bahkan keuntungan untuk Onyx yang berhasil untuk mendapatkan Lord yang pertama. Lord yang pertama. Ya, tinggal seberapa besar nanti impact dari Lord ini. Dan apalagi dari groknya full attack item BOD sebentar lagi diselesaikan oleh dia. Heptasis. Permasalahannya adalah Ken nggak boleh terlalu depan untuk ketiga kalinya. Dia udah 2 kali. Dia harus punya follow up juga ya dari bagian belakang. Dia niatnya mancing atau apa ya Pung ya? Tapi dia ngebuka crossbow of tank. Nah itu 2 kali loh. Tapi ya memang sih hero-hero yang dipakai sama Falcon ini punya potensi untuk ngebuka weakness point cepat banget. Ada Martis, terus juga masih ada Glue. Ya. Nah ini dia nih, faktornya pasti untuk Falcon adalah mereka harus berhati-hati banget. Karena mereka butuh Ken untuk ada di garis depan ngasih decimatenya dia. Ya. Ini bahkan untuk One sendiri kayaknya udah bukan menjadi pilihan utama lagi ya. Bagi Naomi itu sendiri, WON udah ada. Hanya akan memberikan positioningnya aja gitu loh. Lebih baik dia akan berpindah tempat ke hero yang lain. Ataupun nge-trigger lagi ke arah Black Shoes yang dimiliki oleh Sun. Semuanya bisa dilakukan oleh Naomi. Tapi kita lihat lagi seperti apa Parsha yang dimiliki oleh Falcon. Harus dalam positioning yang jauh lebih baik. Oh, Shadow Kill! Mega Kill berhasil didapatkan. Di arah top lane mereka masih bergerak dengan sangat bebas. Sans masih punya satu buah Black Shoes yang akan coba menggetarkan backline dari tim Falcon. Lord masih bergerak bebas. Boot sudah memiliki flicker di arah top lane. Para pemain dari tim Falcon mereka harus berada di arah base. Dan Kairi berada di posisi yang berbeda. Kairi jangan sampai terpick off karena Kairi masih bisa di pick off oleh Naomi dengan solo pick off-nya. Dan ketika Kairi di pick off dengan posisi seperti ini bukan keputusan yang sangat baik untuk tim Onyx Esports. Ternyata akan dibalikkan kembali keadaannya. Malah Naomi yang akan coba dikejar habis-habisan langsung Kairi. Where are you going? Gak boleh pulang, maunya digoyang dan Naomi ditumbangkan di arah River. Hancur sudah Naomi, nggak bisa melakukan banyak hal apabila Onyx berhasil menguasai sampai dengan tepat berada di depan 3 best talent ini. Naomi bisa jadi useless Om. Yes. Oke, Naomi useless. Tapi lihat Hayabusa Kairi mencoba untuk memancing ke arah backline. Cewek terlalu depan, bahkan sampai harus diretribusi oleh seorang Ken supaya bisa mundur ke arah belakang. Dan ini tidak akan terjadi perang. Kenapa? Karena Onyx akan bermain dengan objektif dengan Lord yang berikutnya, Bang Wawa. Ya ini perhitungan yang sangat matang dari Onyx tadi. Ketika mereka melakukan push seperti itu juga mereka sudah mempersiapkan untuk melakukan setup di bagian dari Lord. Jadi tugas untuk Falcon, mereka bakal berat banget karena Naomi sekarang efek dia sudah mulai tumpul kali ini. Sudah mulai fall off karena bisa ditahan dengan item-item defense milik Onyx. Dan Lord sudah spawn by UBS Gold dan ini dia Lord yang kedua, Lord yang memiliki charge nantinya. Ya, Lord yang bisa luncat di arah top lane harusnya. Dan cewek kali ini dia tidak terlalu takut dengan kesendirian dengan Win of Nature-nya. Tapi malah tim Falcon ini dia.
Ini dia identitas Falcon yang sesungguhnya. Dengan under kondisi yang dia miliki, dia tidak ada gentar-gentarnya untuk melakukan kontes. Dengan semua push yang belum dicek, bahkan Shadow Kill ke arah belakang. Dipenguatan! Push! Again! Berhasil menutup ke arah backline. Berhasil mendapatkan 2. San. Dan ini bencana untuk tim Falcon. Cewek belum bersinar. Dan bahkan Yellow Flash membuka Ready to take off. Ready to take off. Double kill. Nge-pot triple kill. Tersisa seorang Ken. Dan ini bencana. Falcon tersisa Ken. Dan Onyx Esports bahkan one straight push. Fokus ke arah base-nya. Menumpahkan Falcon. Dan memantapkan diri. Berada di upper bracket. Onyx Esports take the game untuk Indonesia berhasil memantapkan satu posisi lagi menuju ke bracket selanjutnya lewat Onyx Esports. Upper bracket masih dipegang oleh Onyx Esports. Berhasil menurunkan Falcon ke lower bracket dengan kemenangan maksimal 3.0 dengan best trap dari